Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sehingga kita masih punya kesempatan untuk memperberat amal soleh kita, untuk kemudian mendapatkan hujjah di yaumil akhir bahwa kita adalah termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat, yang senantiasa tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita, menjadi contoh bagaimana beribadah, sebagaimana telah memberikan contoh bagaimana kita bermuamalah, menjadi contoh bagaimana kita membina rumah tangga, sebagaimana juga telah memberikan contoh yang baik bagaimana kita membina masyarakat, membina urusan-urusan umat, sehingga tidak ada lagi celah bagi kita semua untuk kemudian mencari teladan contoh selain apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang istiqamah mengikuti sunnahnya dan kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberhasilan ibadah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan berikutnya. Jadi mudahnya kita bangun sholat subuh di pagi hari ini itu adalah buah dari sholat subuh yang kita lakukan sebelumnya. Itu adalah buah, bisa jadi dari puasa yang kita lakukan sebelumnya. Itu adalah buah daripada zikir dan tilawah yang kita lakukan sebelumnya. Itu adalah buah dari amal-amal soleh yang kita lakukan sebelumnya. Sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ibadah hari ini. Dan apa yang kita lakukan hari ini itu akan memudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh selanjutnya. Inilah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min sawabis sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Jadi balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan kebaikan adalah dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Jadi ketika misalnya kita ini sudah kok merasa sudah biasa puasa. Kenapa? Karena kita sudah melakukan puasa-puasa sebelumnya. Kita misalnya sudah biasa tarawih. Bahkan kalau tidak tarawih jadi lain, jadi aneh. Nah, maka itu adalah taufik, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kemudian merasa mudah untuk melakukan kebaikan. Maka ketika misalnya
kita ini di bulan Ramadan ya digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari mulai bangun ya sahur, kemudian sholat subuh, kemudian baca tilawah, kemudian beraktivitas seperti biasa, kemudian diisi hari-harinya ya dengan amal-amal soleh, sampai kemudian kita berbuka, kemudian salat tarawih, dan kemudian kita istirahat. Begitu sepanjang hari 24 jam, maka itu akan menjadi kebiasaan yang baik insya Allah, yang akan menjadi modal terbaik kita setelah kita meninggalkan Ramadan. Menurut teori, kebiasaan itu akan terbangun ketika kita melakukannya berturut-turut selama 21 hari atau selama 30 hari. Ya, kita ambil masa yang paling lama. Ya, selama 30 hari Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan kepada kita sebagai cara agar kita ini bisa membangun kebiasaan, membangun habit, kebiasaan yang baik. Dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, kita hanya butuh untuk mempertahankan kebiasaan itu. Jadi cara untuk memantapkan kebiasaan itu sehingga betul-betul menjadi bagian daripada diri kita. Maka menurut teori itu harus dilakukan selama 30 kali 3 ya, 3 bulan. Jadi 3 kali 30 hari. Nah insya Allah kalau kebiasaan-kebiasaan baik ini kita bawa keluar Ramadan, maka insya Allah selama waktu 3 bulan lamanya itu akan menancap. Jadi insya Allah kita harus punya target ini Pak. Bagaimana supaya kebiasaan puasa kita, kebiasaan tilawah kita, kebiasaan tarawih kita, kalau di luar Ramadan berarti ya kita mundurkan tarawihnya. Kalau tarawih di sepertiga malam pertama, kalau tahajud di sepertiga malam terakhir. Insya Allah kalau 3 bulan pasca Ramadan ini kita pertahankan, maka dia akan menjadi kebiasaan yang menancap di dalam diri kita. Dan kalau mau menjadi otomatis, maka menurut teori itu harus dilakukan selama 12 kali 30. Jadi selama setahun. Kalau kita sudah biasa puasa Senin Kamis selama setahun, sudah biasa tahajud ya, minimal sekali 2 kali selama seminggu selama setahun ya, maka insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang otomatis. Tanpa dikasih bangun, dia bangun sendiri sahur. Tanpa ada alarm, dia akan bangun sendiri tahajud. Ya, maka kita harus membangun kebiasaan ini, dan insya Allah itulah yang kemudian akan menjadi ciri dari keberhasilan puasa kita, keberhasilan tarawih kita, keberhasilan amalan-amalan soleh kita. Dan itu nanti akan berpengaruh, bukan hanya pada diri kita. Dia akan berpengaruh pada keluarga kita, apalagi misalnya kita ini qawwam ya, pengendali rumah tangga, kita ini kepala rumah tangga, maka kita yang menjadi teladan. Kalau kebiasaan-kebiasaan baik itu ditanamkan oleh kepala rumah tangga, maka nanti pasukannya ikut, istrinya ikut, anaknya ikut. Kenapa? Yang dicontoh itu kepala rumah tangga. Ya. Begitu juga ke skala yang lebih besar. Ketika misalnya kebaikan itu dilakukan oleh penguasa, oleh kepala negara, maka kebaikan itu akan secara otomatis akan diikuti oleh rakyatnya. Ya, maka penguasa, pemimpin ini ya harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada rakyatnya. Kenapa? Karena kapan kita tidak
melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, maka pasti yang akan muncul di dalam diri kita adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ketika kita tidak menanam tanaman, tumbuhan di dalam pekarangan kita, di kebun kita, tidak menanam bunga, maka yang tumbuh apa? Pasti rumput. Ya, kita tanam bunga, kita tanam tanaman saja tumbuh rumput. Apalagi kalau tidak menanam sama sekali. Nah, teori kebiasaan juga begitu. Kalau kita tidak menanamkan kebiasaan baik di dalam diri kita, maka pasti yang akan tumbuh adalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu tidak usah dibiasakan. Dia akan menjadi kebiasaan otomatis ketika kita tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apalagi di zaman sosmed hari ini. Ya. Seperti waktu itu sangat singkat. Jadi banyak akhirnya nanti waktu kita yang sia-sia. Ya, kita buka HP, tiba-tiba sudah imsak. Ya, tiba di kantor buka-buka HP, tiba-tiba sudah duhur. Jadi kalau ada orang yang puasa, nunggunya cuma kapan buka puasa, buka HP saja. Itu cepat batal puasanya. Tapi kalau kita ingin meraih amal soleh, sepertinya kita sudah mati besok. Sepertinya waktu ini sudah sangat singkat. Coba jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita coba jalan-jalan ke makam, ke pekuburan. Coba tanya keluarga, semua yang ada di makam itu. Apakah kemudian orang-orang yang ada di makam itu sudah selesai urusannya? Pasti dalam urusan-urusan dunia pasti masih ada capaian-capaiannya yang belum selesai. Ya, mungkin hanya sedikit yang capaian dunianya yang belum selesai. Tapi yang pasti capaian akhiratnya, amal solehnya pasti kurang. Coba Pak, ya, orang-orang yang ada yang sudah mendahului kita, itu mereka orang-orang yang belum selesai urusan-urusannya. Jadi kalau misalnya kita ini mau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunggu sampai selesai urusan, sudah tidak akan selesai urusan, tidak akan kunjung beribadah, dan pasti yang akan tumbuh di dalam kehidupan kita ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, oleh karena itu, maka tentu Ramadan kali ini seharusnya jadi momentum terbaik bagi kita untuk membangun kebiasaan baik. Jangan sampai kemudian ini dihilangkan begitu saja. Lepas Ramadan kita kembali jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan belum selesai Ramadan, bagaimana jamaah Al-Akbar? Masih penuh salat tarawihnya? Iya, kayaknya Al-Akbar masih ramai. Tapi masjid-masjid lain, ya awal Ramadan 10 pertama itu masjid tidak muat Pak. Tidak muat, sampai di lantai 2, 3 itu tidak muat. Tapi masuk 10 malam kedua, ya pengurus sudah mulai lega. Wah, ini alhamdulillah, ternyata masjid kita juga luas ya. Sapnya juga sudah mulai mengalami kemajuan. Nah, sayangnya kotak amalnya yang menurun. Nah, jadi beginilah kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, seharusnya ini dirubah. Ramadan ini adalah momen terbaik untuk membangun kebiasaan kita untuk sepanjang hari taat kepada Allah, sepanjang bulan taat kepada Allah, sepanjang tahun insya Allah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhasil ibadahnya, membawa kebaikan kepada diri kita, membawa kebaikan kepada keluarga kita, bahkan membawa kebaikan kepada negeri kita. Karena kapan kita tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, maka yang muncul adalah kebiasaan buruk. Yang muncul adalah kepribadian yang buruk,
keluarga yang berantakan, bahkan negeri yang gelap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.